Kalau dikerja di sini ya emang penghasilannya nggak besar, cuman kita dapat feedback dari doa. Itu tuh keberkahan itu. Jarang kan tempat kerja lain yang ketika kita kerja didoain. Terus kamu ngerjain tugas kuliahnya gimana? Gitu karena kampus Jakarta itu mata kuliahnya itu dikonversi. Kalau dari harapan sebenarnya ya pelan-pelan mulai tercapai ya karena kan kerja di lembaga zakat mungkin merasa bener-bener kalau di lembaga zakat itu bermanfaat tuh ketika mendengar cerita dari mustahik. Ya sekenal aku sama Genzi yang individual, sosok individual itu tetap aja sih dia bersosialisasi maksudnya minta tolong sama orang, tetap aja kalau nyari kerja orang dalam gitu. Yo, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pria dan Kurina di podcast Duduk Bareng ZS. Sini duduk bareng ZS. Sini duduk bareng ZS. Nah, kali ini episode spesial. Sebenarnya semua episode spesial sih, tapi kali ini spesial karena kita akan membahas sebuah bahasan yang akhir-akhir ini tuh ramai di media sosial. Kan lagi rame banget nih ya isu-isu tentang Gen Z. Yang katanya tuh banyak stereotip negatif ya, kayak gak bisa kerja lah gitu. Terus males. Terus habis itu baperan ya kan. Terus individualis. Itu kayak itu banyak banget semua gitu ya. Iya, aku sebagai Gen Z kayak kok gitu ya. Perasaan enggak deh gitu. Bener nggak ya kira-kira? Iya. Nah, berhubung gitu ya, di sini ada seorang Gen Z. Betul. Yang akan cerita-cerita pengalamannya di dia sebuah tentang di sebuah lembaga lembaga zakat gitu, lembaga yang sosial banget. Apakah semua stereotip itu benar? Nah, kita langsung tanya aja ke narsum kita. Ada Yuda. Selamat datang Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuda, apa kabar Yuda? Alhamdulillah baik. Mbak baik semua ya? Alhamdulillah Sehat luar biasa, Allah Akbar. Jadi mungkin ada yang belum kenal siapa itu Yuda Ardiansyah. Bisa diperkenalkan diri dulu gitu Yud. Siapa nih Yuda? Mungkin CEO dari Zakat Sukses gitu, Zakat Sukses, atau dari apa gitu kan. Siapa tahu punya usaha gitu dia ya. Kita langsung aja kan Yuda. Oh nggak apa-apa usahanya disebutin. Boleh ya, sekalian promosi ya. Siapa tahu next jadi sponsor kita. Amin. Ya dibuka sponsor. Ya. Silakan. Oke, nama gua lu kali enak ya, karena kan Gen Z ya bahasanya, iya, jadi gua lu bener. aja kali ya. Boleh, Nama gue itu Yuda Ardiansyah ya, biasa dipanggilnya Yuda. Terus sekarang masih menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Masya di UIN Jakarta ya, di Ciputat. Satu kita bro. Oh iya, satu alamat berarti ya Iya. kita. Aku dari jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. FEB. Jadi sesuai lah sama jurusan dengan kerjaan sekarang. Gitu. Selinier gitu ya. Betul. Ini sangat Gen Z banget sih. Karena biasanya mereka nyari yang sesuai sama background mereka gitu nggak sih? Jadi satu passion gitulah kalau bahasa mereka tuh ya. Iya benar, satu passion. Ini mohon maaf saya nggak relate. Oh iya. Boleh dilanjut. Alhamdulillah sekarang lagi merintis ya, masih merintis. Masya Allah. Itu ada bisnis cuci lari namanya. Nah, mungkin kalau dari nama ini tebak usahanya apa? Cuci lari. Cuci sepatu. Cuci sepatu. Ah, itu orang-orang tuh pertama kali ngirain tuh cuci sepatu. Ternyata ini adalah laundry. Gitu. Jadi ini laundry kiloan dan semuanya bisa dicuci. Nggak harus sepatu. Enggak harus sepatu. Sepatu bisa, baju bisa, yang penting mobil nggak bisa. Oh, Kalau mobil nggak bisa. Ya, nggak muat di sini. Oke. Ya, mantap. Berarti ini Sangat kreatif ya. benar Gen Z banget tuh. Ini salah satu bukti bahwa Gen Z itu
punya kelebihan. Iya, dan nggak mereka cuman kreatif kekurangan. ya. Iya, Jadi kreatif di dong. sini juga sebenarnya matahin stereotip dari orang-orang gitu gak sih yang tadi bilang Gen Z malas, Gen Z nggak bisa kerja. Buktinya Yuda punya usaha dan dia aktif juga di Zakat Sukses ya enggak? Iya, di Zakat Sukses sebagai apa? Sebagai di digital fundraising ya, tepatnya di Sahabat Berbagi. Jadi teman-teman kalau mau sedekah ya di Sahabat Berbagi. Mantap. Ya, mungkin boleh dijelasin Sahabat Berbagi sedikit tipis-tipis. Ya, jadi Sahabat Berbagi itu intinya ya memudahkan teman-teman buat sedekah lewat digital. Jadi kapan aja, di mana aja itu bisa. Gitu, tanpa ada batasan waktu, batasan tempat, dan 1.000 udah bisa. 1.000 rupiah. Itu hebatnya Sahabat Berbagi tuh. 1.000 udah bisa. Jadi teman-teman Gen Z ya yang seumuran sama saya, jadi kan pasti kan penghasilannya belum begitu besar ya, Iya. kan mungkin cukup lah buat jajan. Nah, jajan itu jangan semua dijajanin gitu penghasilannya, tapi 1.000 sehari buat sedekah. Berarti sebulan kan 30.000. Iya, Masya Allah. Dari misal gaji sebulan 1.500.000, cuma 30.000 buat sedekah. Sedekah Iya, subuh ya. ya. Sedekah Apalagi subuh. pahalanya tuh Betul. gede banget. Iya, atau sedekah Jumat gitu Sedekah ya, Jumat. bisa. Nah, itu sedikit informasi terkait dengan Sahabat Sahabat Berbagi. Berbagi. Wah, itu Gen Z banget sih. Mantap. Jadi bisa diakses ya melalui website gitu sahabatberbagi.org. ORG. Oke, nah kenapa sih Yuda tuh apa ya namanya, selain tadi punya usaha terus tertarik juga gitu kerja di lembaga zakat? Ya, mungkin dari awal dulu kali ya. Nah, Dari latar belakang dulu kali ya. iya. Jadi awalnya itu berawal dari konsentrasi di jurusan sebenarnya. Kan di ekonomi syariah itu di kampus gue itu ada 3. Ada ekonomi pembangunan syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf, sama ada pasar modal syariah. Nah, karena berhubung anak pondok, Masya Allah. dulu kan lulusan pondok. Iya. Anak gontor guys. Oh my god, serius. Tadi dipanggil ustad lagi. Iya. Nah, jadi berhubung kayak mikir lah kan, anak pondok nih perlu nih terjun ke masyarakat dan berbawa ilmu gitu. Kayaknya ilmu di kantor aja masih kurang gitu kan, masih memperdalam lagi, dan kayaknya dari 3 konsentrasi ini yang cocok dengan anak pondok tuh Jiswaf gitu kan. Karena ekonomi syariah itu kan pasti orang nanyanya terkait dengan pahamnya ya, orang awam lah ya, orang-orang tua kita lah ya. Itu pasti taunya tentang zakat, Iya. sedekah, infak, wakaf gitu kan. Terkait dengan ekonomi pembangunan, pasar modal pasti mereka nggak terlalu mendalami lah, nggak terlalu ingin tahu gitu. Tapi yang terkait dengan Jiswaf ini mereka pasti nanya gitu. Benar. Nah, makanya dari latar belakang itu akhirnya gue ngambilnya Jiswaf gitu. Awalnya ini ditentang nih sama orang tua. Oh gitu. Iya, awalnya ditentang Why? karena mikirnya mau jadi apa? meyakinkan orang tua dengan alasan tadi saya udah sampaikan. Akhirnya ya udah, orang tua ya udah ambil, nggak apa-apa Jiswaf. Itu di semester 5 berarti ya, ambil konsentrasi itu di Jiswaf. Nah, kemudian di Jiswaf itu ada peluang buat magang. Kalau yang 2 ini tuh nggak ada. Yang EPS sama pas mod ya, pasar modal syariah ini nggak ada. Tapi kalau di Jiswaf ini di kampus disediain fasilitas magang. Kayak kampus ya? Merdeka gitulah. Oke. Nah, cuman kalau di Jiswaf ini namanya kampus zakat. Nah, dari situ akhirnya Mantap. kayaknya pengen nyobain magang kan, pengen pengalaman kerja juga. Terus juga salah satu apa ya, keinginan juga, karena kalau magang itu kata dari kating-kating ya, itu memudahkan penelitian. Oh iya sih, benar. Jadi penelitian nggak perlu nyari-nyari tempat lagi kan. Kayak udah di tempat kita magang aja ya. Nah, di tempat magang aja, jadi ya dipermudah lah di situnya. Gitu. Jadi salah satu alasan juga. Ya udah akhirnya daftar kampus zakat, milih kan, di situ banyak las-las yang mendaftarkan ya. Akhirnya nyari yang paling terdekat dengan rumah. Awalnya nggak tahu Zakat Sukses. Oh gitu. Nggak tahu Zakat Sukses. Akhirnya searching, ternyata di Depok ada. Udah akhirnya milih Zakat Sukses. Waktu itu pilihannya 2 sih, Zakat Sukses sama FOS. Milihnya karena FOS kan dekat juga kan di Lenteng. Gitu. Dan alasan kenapa milih dekat, karena waktu itu lagi bisnis laundry. Lagi merintis itu. Jadi aku bagi waktunya sih, ini kadang aku kadang gue, nggak apa-apa ya. Nah, jadi mikirnya tuh waktu itu bagi waktu, jadi kayak pagi magang, sore sampai malam laundry. Gitu. Jadi bagi waktunya gitu. Masya Masya Allah, ini tuh benar-benar matahin stigma masyarakat ya kalau Gen Z itu nggak bisa berkembang gitu. Buktinya Yuda sangat bekerja keras, kayak dia paginya magang, terus malamnya masih ngelanjutin usahanya, ya nggak sih? Terus kamu ngerjain tugas kuliahnya gimana? Gitu kayak
karena kampus Jakat itu apa ya, mata kuliahnya itu dikonversi. Jadi kita dapat nilainya dari Jakat Sukses. Masya Allah. Dan enaknya magang tuh pasti A. Itu pasti empat itu. Tergantung pembimbing lapangannya nggak sih? Tapi alhamdulillah Jakat Sukses baik-baik pembimbingnya. Gitu. Kita semuanya, aku bersembilan waktu itu ya, semuanya alhamdulillah nilainya bagus-bagus gitu. Jadi lulus semua. Lulus semua ya. Itu jadi nggak ada tugas. Jadi satu semester itu kan dia satu semester ya, semester 5, semester 6. Jadi semester itu ya udah mata kuliahnya dikonversi. Gitu, jadi yang ngasih nilai dari pihak Zakat Sukses. 6 bulan tuh ya. 6 bulan. Oh berarti awal lu di lembaga zakat tuh dari situ, magang ya. Dari magang. Terus jadi jatuh cinta gitu. Setelah kampus Zakat itu ternyata itu dipanggil dah sama manajer ya mungkin ya, manajer. Itu diajak untuk bergabung untuk menjadi relawan. Nah waktu itu sih mikirnya emang pas selama magang itu sempat kepikiran gitu. Ini kan udah punya penghasilan di luar lembaga zakat gitu kan, udah punya itu. Jadi tuh punya cita-cita dulu tuh. Jadi pengen punya bisnis. Yang kedua tuh pengen bermanfaat buat orang. Gitu. Nah, kan mikirnya penghasilan udah ada nih. Ya meskipun gak besar tapi kan insya Allah berkah bertahan, ya. Insya Allah berkah lah, gitu kan. Mikir ini kok kayaknya nggak bisa nih kalau cuman nyari materi aja, kayaknya perlu bermanfaat untuk orang. Pondok banget. Nah terus ketika lagi magang itu kayak kepikiran kayaknya kalau kerja di lembaga zakat ini salah satu tempat yang cocok itu untuk bermanfaat untuk orang. Karena kan kita kerjanya ya untuk umat kan, membantu umat dan disalurkan juga untuk umat gitu kan. Itu sih salah satu pengen kenapa waktu itu ditawarin lanjut dan akhirnya mau lanjut karena itu punya cita-cita pengen punya bisnis, pengen bermanfaat untuk orang. Mulia banget ya cita-citanya, Masya Allah. Emang Gen Z tuh sebenarnya keren. Iya, mereka tuh sebenarnya peduli sama lingkungan, peduli sama masyarakat, nilai jiwa sosialnya tinggi gitu. Cuman ini kadang suka nggak kelihatan aja gitu. Ini malu mungkin malu ya. Malu ya. Introvert gitu. Enggak, katanya tuh ini mereka tuh kebanyakan omong gitu di internet aja tapi actionnya nggak ada gitu. Belum lihat aja Gen Z yang sebenarnya. Oke, nah pas udah masuk ke lembaga zakat nih, tadi kan ingin bermanfaat buat orang, itu kecapai nggak? Kalau dari harapan sebenarnya ya pelan-pelan mulai tercapai ya karena kan kerja di lembaga zakat mungkin merasa bener-bener kalau di lembaga zakat itu bermanfaat tuh ketika mendengar cerita dari mustahik. Itu dia tuh. Nah kan kalau dari podcast Bang Alfian itu yang kemarin itu kan dia menceritakan juga kan kalau di lembaga zakat itu harus dengerin cerita-cerita dari sisi mustahik tuh biar kita tahu. Nah dan saya dapat peluang mendengar cerita itu ketika duduk di FO. Kan awal masuk ke sini kan relawan kan ditempatinya di FO ya, duduknya di FO. Dari situ tuh meskipun bukan FO tapi kan duduknya di situ dan di situ selalu mendengar. Bahkan pernah melihat ibu-ibu datang nangis. Nah di situ kayak merasa ini kayaknya emang kita tuh dipilih Allah gitu ya, maksudnya buat mendengar cerita mereka, buat bantu mereka gitu. Dan ketika masuk sini juga banyak cerita dari senior kan, dari para amil gitu. Kalau di sini tuh ya waktu itu pernah juga dari Bang gitu dapat pencerahan gitu, beberapa SKS tuh gitu. Jadi nanti kalau ke JTS cari tuh Bang. Mungkin bisa kita undang kali di next episode ya. Jadi kata beliau itu kalau dikerja di sini tuh ya emang penghasilannya nggak besar, cuman kita dapat feedback dari doa. Itu tuh keberkahan itu. Jarang kan tempat kerja lain yang ketika kita kerja didoain. Ya itu benar. Jadi ketika Mbak FO ini ya, ketika dia sedang melayani, habis itu selesai, itu saya buktikan sendiri, ternyata dia langsung berdoa. Berarti omongan Mbak benar gitu. Habis itu saya doain ya, semoga Mbak di sini, Mas di sini yang kerja berkah, tambah sukses, tambah lancar. Itu benar-benar saya ngeliat langsung, merasakan langsung, mendengar langsung doanya. Gitu. Jadi rasa, jadi pengen terus membantu lah gitu kan. Jadi semangat.
ini juga salah satu bukti bahwa Gen Z itu punya empati ya. Iya, punya empati. Dia tuh nggak individualis, nggak seperti yang banyak yang orang bilang stereotip itu. Bener. Gitu. Kalau stereotip di luar kan kayak negatif banget gitu ya. Iya, negatif banget. Sebenarnya ini bisa dibuktikan gitu kalau Gen Z tuh punya potensi, mereka kreatif, punya inovasi juga ya kan. Dari Yuda salah satunya. Mungkin banyak Gen Z lain di luar sana yang sama seperti Yuda gitu kan, cuma nggak kelihatan. Gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih berat lagi gitu ya, kita mau ada mini games. Apa itu? Ada hadiahnya. Hadiahnya terima kasih aja. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jadi nama gamesnya itu adalah Fill in the blank. Yeay. Jadi nanti Yuda akan meneruskan kalimat yang rumpang atau kosong gitu. Jadi nanti tolong dilanjutin dengan cepat ya. Spontan aja ya. Oke, ayo Bri. Oke, aku duluan ya. Oh, ini langsung mulai nih. Enggak ada gladi dulu, enggak ada percobaan dulu Enggak ada. Langsung. Okay. Kita spontan. Jika aku memiliki kekuatan super, maka itu adalah maka itu adalah jika kamu punya kekuatan super. Harusnya percobaan dulu kali ya. Gimana ini jadinya? Ini percobaan deh. Kalau punya kekuatan super mau punya kekuatan apa? Kalau punya kekuatan super mau kekuatan apa? Iya. Oke, lari kenceng kali ya. Lari kenceng. Lari kenceng. Oke. Menarik lari kenceng. Kenapa lari kenceng? Biar cepet kaburnya. Kirain biar makin cepet kebaikan nyampe gitu ya. Oke. Kita kejar apa gitu kan. Biar ini kebaikannya cepet sampai gitu ya. Bukan kayak buronan ya, bukan buronan ya. Oke, ini serius. Coba kamu sekarang Kak. Jika aku bisa mengubah dunia, maka aku akan bermanfaat untuk orang. Oh iya. Bermanfaat untuk orang. Itu keren sih. Iya, siap. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Oke. Jika aku punya uang 1 miliar, akan aku gunakan untuk sedekah di sahabat berbagi. Semuanya. Enggak sih. Kita realistis aja ya. Iya. Enggak sih. 2,5%-nya ya. 2,5%. Siap. Itu zakat ya, zakat. Iya. 1 miliar udah bisa zakat tau. Udah lah. Jika aku punya pintu kemana aja, aku akan pergi kemana? Aku akan pergi ke tempat yang pengen aku tuju. Di mana? Ke Mekah. Masya Allah. Naik haji langsung gitu ya. Siap. Oke, kamu gantian. Jika hanya ada satu makanan di dunia ini, maka satu makanan yang aku akan makan adalah nasi. Itu penting. Bayang kalau nggak ada nasi, lapar pasti. Iya. Kan ada kentang. Itu orang barat. Nggak bisa orang Indonesia makan kentang. Oke. Itu dia. Di mini games yaitu fill in the blank. Nah, tapi tadi agak menarik ya, yang mengubah dunia itu bermanfaat untuk orang gitu kan. Nah, bermanfaatnya versi Yuda gitu ya, selama bekerja mungkin sebagai amil atau sebagai relawan di Zakat Sukses gitu, itu segi kebermanfaatannya itu dari sisi apanya gitu. Oke, mungkin karena kerjaan aku ini kan di sahabat berbagi itu kan megang sosmed ya, bikin konten. Nah mungkin kalau aku sih ngiranya dari situ, dari konten itu kan konten itu kan bisa menyampaikan siar dan lain sebagainya kan di situ kan. Jadi dakwah gitu. Jadi dakwah di situ. Jadi kita bisa membuka pikiran para followers itu, para audiens lewat konten itu, dan itu aku merasanya ya itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain lah. Kayak kita ngasih tahu sedekah itu seperti apa, terus penyebab keikhlasan itu gimana, kayak gitu-gitu. Mungkin dari sisi itunya sih. Dari sisi itunya. Jadi buat konten itu. Jadi memudahkan kayak kayak menyampaikan informasi terkait dengan sedekah, zakat, itu kan lewat konten itu kan salah satu dakwah juga ya. Jadi memberikan manfaat juga buat orang lain. Ya semoga yang nonton
dapat manfaatnya gitu, dapat manfaatnya dari konten-konten yang udah kita buat kayak Nah, gitu. itu dakwah ala Gen Z ya. Nah, Dakwah melalui media sosial. Kayaknya Gen Z lebih tepatnya dakwahnya lewat itu deh. Iya. Lewat sosial media. Iya, betul. Karena mereka aktif banget kan di medsos gitu. Kayak no live no scroll. Iya, benar. Makan scroll, Iya. mau apa sebelum berangkat kerja scroll dulu. Apalagi konten-konten di media sosial itu kan nggak semuanya positif ya, bahkan banyak juga konten-konten yang negatif gitu. Nah, perannya Yuda gitu kan, itu mengisi konten-konten yang positif buat Gen Z. Jadi nggak melulu ngelihat konten-konten yang Betul. negatif gitu. Jadi justru kita harusnya janganlah ya apa yang joget-joget tuh. Jadi kita yang benar-benar positif gitu ya, menyebarkan semangat ke orang-orang gitu nggak sih? Betul. Tapi biasanya kalau Gen Z itu kalau dapet yang baik-baik langsung di skip. Oh gitu. Iya sih. Kalian joget-joget tadi kayak Mbak Kurina bilang biasanya ditontonin tuh. Tontonin ya. Jadi tren malah ya sekarang. Makanya kita kan terus ikhtiar ya, terus berusaha untuk memberikan konten-konten yang baik, yang bermanfaat. Jadi semoga FYP dia yang baik-baik terus itu. Iya, biasanya FYP kan sesuai apa yang kita tonton juga nggak sih? Iya, betul. Kayak kalau misalkan kita sukanya nonton yang joget-joget, pasti munculnya yang joget-joget terus. Terus kalau misalkan seringnya nonton dakwah, insya Allah yang muncul dakwah terus. Masya Betul. Tapi aku pernah ini sih pernah denger ya, pernah dengar kalau ketika scroll terus dapat ceramah itu termasuk hidayah katanya. Oh, iya sih, benar. Jadi kayak kita tuh disadarkan lewat konten-konten itu. Gitu. Mungkin kalau teman-teman Gen Z dapat itu jangan di skip lah, didengerin, diresapi. Mungkin dari situ relate sama kehidupan. Mungkin bisa jadi lebih baik lagi dari konten-konten. Iya, betul. Jadi apa hidayah tuh dijemput ya. Jadi bukan masalah datang atau dikasih atau enggak, tapi kita mau ngambil atau enggak gitu. Soalnya udah banyak gitu kan. Kadang lewat tapi di skip. Padahal itu sebenarnya adalah hidayah, tapi kita malah nolak gitu malah ya. nolak. Wah, betul. Oke, kita masuk ke segmen yang tadi Kak Kurina bilang agak berat. Apa sih, Kak? Kayak deg-degan gitu loh. Stereotip Gen Z gitu ya. Katanya Gen Z tuh individualis lah gitu kan. Dan kalau pulang tuh tango gitu kan. Work life balance. Padahal memang ada kegiatan lain tahu sebenarnya. Nah, kalau Yuda kelihatan kayak gimana sih? Emang se-individualis itu gitu. Gen Z. Kayak enggak ya. Kalau Gen Z individualis nggak bisa, maksudnya dia mau hidup individual nih, pasti kan mereka butuh orang lain kan. Iya. Itu kan butuh pertolongan orang lain gitu. Kalau dia mau sosok individual gimana ya, kayaknya dia sok gitu loh, sosok individual padahal mereka itu tetap butuh orang gitu. Kayaknya nggak semua Gen Z gitu ya. Ya sekenal aku sama Gen Z yang individual, sosok individual itu tetap aja sih dia bersosialisasi. Maksudnya minta tolong sama orang, tetap aja kalau nyari kerja orang dalam gitu. tetap aja kalau jadi tetap butuh orang ya. Iya, betul. Mungkin individualisme kayak lebih ke ininya kali ya, kayak gaya hidupnya kali ya. Kayak lebih nggak ngurusin hidup orang gitu. Nah, mungkin kayaknya gitu, kayak ngurusin udahlah, ngapain sih, cuek aja gitu orang lain. Iya. Gitu ya. Ya udah, itu dunia mereka gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kayak nggak kepoan. Iya, bisa kayak jadi. gak kepoan. Oke. Terus kan banyak ya Yud, stereotip di masyarakat juga kalau Gen Z itu bosen nih. Dia tuh kalau misalkan kerja di suatu tempat kerja atau lembaga gitu ya, atau instansi, itu mereka itu paling cuma 3 bulan, 6 bulan, atau paling lama 1 tahun gitu. Iya, kutu loncat. Itu gimana yang lu rasain kayak selama di lembaga zakat ini? Emang iya apa kayak gitu? Lu udah berapa lama sih di lembaga zakat? Di lembaga zakat ya? Kalau dari kampus zakat tuh udah mau setahun. Tapi kan waktu itu kepotong ya. Berarti 8 bulan lah. 8 bulan lah dari kampus zakat sampai jadi relawan sekarang 8 bulan lah. Nah, yang lu rasain gimana? Emang ngebosenin itu apa? Kerja gitu? Iya, Gen Z itu kadang suka ngerasa gitu sih.
Gue juga gitu kadang suka bosan gitu kan, suka bosan nih kok kayak kerjaan gini-gini aja. Maksudnya yang kita setiap hari tuh ngurusnya Kayak itu lagi. Ya kan saya bikin konten lagi kan. Kadang bosan juga gitu, pengen nyobain yang lain gitu kan. Tapi mau belajar lain males. Itu Genzi itu. Sulit ya, benar. Enggak, ini salah satu mental instan. Mental instan. Ya, benar. Pengen cepat nguasain sesuatu, tapi nggak mau susah-susah belajar. Nggak mau melalui prosesnya ya. Tapi kebanyakan Genzi kayak gitu sih. Jadi Iya sih bener. kayak mereka tuh beranggapan kerja tuh pengennya dapat duit gede langsung gitu ya, nggak berproses. Padahal ya nggak bisa. Kita semua dari bawah dulu. Banyak mungkin itu kali ya alasan Genzi kenapa banyak yang pindah-pindah, karena dia merasa kerja di satu tempat ini nggak cocok nih, gajinya kurang. Ya padahal ya sabar gitu. Proses gitu ya, dari bawah. Semua dari bawah dulu, tapi mereka ngambil pengennya instan, pindah nyari yang lebih. Bahkan lingkungan pun juga mereka menilai kan, mereka nggak, mungkin karena Genzi belum ada tuntutan kali ya, jadi seenaknya aja gitu, kayak udah kerja di sini nggak nyaman pindah gitu, entar sini nggak nyaman lagi pindah. Tapi emang aku juga kadang bosanan juga gitu, kerja bosanan juga kadang. Ini kan karena ada dua kerjaan sekarang kan. Nah kadang suka capek juga gitu. Maksudnya suka mikir kayaknya satu aja deh. Gitu kan, satu aja nggak usah dua-duanya. Tapi kalau satu aja kan tadi niat yang bermanfaat sama orang lainnya jadi hilang. Gitu. Iya. Bener sih. Tapi kalau dari sudut pandang gue yang sebagai Genzi juga ya asik. Itu sebenarnya rasa bosan muncul karena Genzi itu yang yaitu eksploratif tadi, kayak dia pengen menguasai, malas belajar, tapi sebenarnya kayak dia tuh ingin mencoba hal baru gitu loh. Dia pengen karena akses informasinya tuh udah terbuka banget, ya kan. Jadi kayak ngelihat namanya banyak peluang, apalagi peluang kan makin banyak kan, di media sosial, di internet itu gampang kayak nyari kerja lah atau dapat tawaran apa itu kan kayak banyak gitu kan. Jadi kayak kayaknya kalau nyobain ini seru ya. Jadi kayak banyak yang mau dicobain. Kayak mau nyoba semua hal gitu. Sebenarnya itu bagus ya karena berarti kan punya rasa pengetahuan yang tinggi, terus suka explore dan segala macam, kreatif. Nah itu sebenarnya bagus gitu. Tapi tadi salah satu kekurangannya juga jadi cepat bosan. Bener. Sebenarnya salah satu penyebab bosan yang pernah gue baca ya Yud di media sosial sih, nggak tahu ya ini valid atau enggak. Katanya kita itu jadi serba instan ya karena kita scroll yang video pendek itu loh. Jadi kayak otak kita itu ya maunya cepet juga gitu. Karena kan di video itu kan kayak yang kita tuh melihat kesuksesan orang tuh instan kayak kok dia udah sukses aja, kok udah beli rumah aja. Akhirnya Genzi itu ngikutin. Nah pas ngikutin ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ternyata prosesnya panjang, akhirnya pindah lagi. Bisa lagi. Kayaknya valid sih itu. Iya. Kayak di video kelihatannya tiba-tiba beli rumah, tiba-tiba beli mobil gitu kan ya, padahal dia nggak tahu proses di belakang itu kan ya. Panjang banget itu prosesnya. Real sih. Bener. Terus sebagai relawan atau Amil nih, setuju nggak sih kalau Genzi itu mentalnya lemah? Generasi strawberry. Generasi strawberry. Karena strawberry lembek ya. Strawberry busuk kali lembek. Kalau dia Bambang Jis bagus sih strawberry-nya. Iya. Tadi strawberry Bandung enak banget. Mental lemah ya, itu tergantung orangnya lagi sih ya. Karena gue kan lulusan pondok nih, karena di pondok itu kan bener-bener digembleng mentalnya. Jadi yang namanya proses itu kita percaya gitu. Jadi sekali digetak dikit ya itu proses gitu, kita nikmatin. Jadi nggak gampang lemah. Mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman yang non pondok gitu ya, teman-teman yang sekolahnya umum itu bisa jadi mungkin lemah gitu, karena ada beberapa case ya dari teman-teman juga itu ketika dia diomelin di tempat kerjanya itu ya udah dia lebih milih pergi dibandingkan dia aja lah, gitu. Iya, karena di situ bosnya gak enak lah diomelin mulu. Ya padahal kan orang ngomelin itu karena buat kebaikan. Tapi Genzi kadang yang menerimanya cepet gitu. Udah ambil sikap yang egois kan, langsung udah pindah aja lah. Apain juga sama orang-orang begitu gitu kan. Iya betul. Jadi tadi baperan itu itu baperan. Kadang Genzi suka baperan. Siap. Cuma kadang dari sisi positifnya Genzi yang kayak gitu ya, menurut aku mereka itu bukan menurut aku sih, nggak tahu ya menurut siapa, tapi menurut kamu
Ya menurut aku ya. Kalau dari sudut pandang aku, kenapa kalau misalkan Gen Z dimarahin sedikit cabut, dimarahin sedikit cabut gitu ya. Itu tergantung orang yang marahinnya gitu loh. Masuk akal nggak dia dimarahin? Soalnya kadang kita sebagai Gen Z suka dimarahin dengan hal-hal yang nggak masuk akal juga gitu loh. Yang padahal itu bukan kesalahan kita, tapi kok dimarahin? Kenapa nggak ngasih taunya tuh pelan-pelan dulu gitu? Pakai komunikasi persuasif, asik. banyak asertif. maunya. Gigi banyak maunya. Sampai diomelin aja dia maunya yang kayak gimana? Mau request gitu. Ngomelinnya kayak gini ya. Dia baru mau nurut ya. Tapi ini kayak berdasarkan pengalaman ya, Bri. Iya sih. Diomelin siapa, Bri? Jadi apa tuh namanya, kalau diomelinnya dengan rasional gitu ya, dengan pasti menerima gitu. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba kayak satu-satu bisa nggak sih gitu loh. Sama Gen Z itu dia tuh berani untuk melawan pendapat yang diomelin gitu loh. Iya. Kayak ada rasa, iya kadang gue juga gitu, kadang kayak ada ngerasa gue bener loh, kenapa diomelin gitu. Jadi pengen ada rasa pengen balas gitu. Berontak dalam hati. Tapi apaan sih? Iya. Tapi kadang melihat wah etika gitu kan, nggak boleh. Tapi di dalam hati tuh ada rasa itu, ada rasa itu gitu. Oke. Nah, itu kalau Yuda cara ngeluarinnya gimana tuh, cara nyampeinnya? Gak mungkin dipendem kan? Dipendem aja? Dipendem people pleaser jadinya. Paling cerita sih, cara nguapinnya cerita ke teman-teman yang udah pernah kerja juga, pengalaman gitu. Cerita ke orang tua juga, minta saran. Ini gimana baiknya. Itu sih biar lega. Tapi kalau lebih bagus lagi cerita ke Allah sih. Emang itu mah ya. Tapi itu belum kan ya bagus kan. Iya. Sepertiga malam itu kan ceritanya. Udah pasti didengar gitu. Kalau manusia kan belum tentu didengar. Iya. Kadang manusia bisa cepu juga nggak sih? Dan ini adu nasi juga ya kadangnya. Adu nasi. Lagu apa? Tapi ini salah satu hal yang perlu di-highlight ya dari sikapnya Yuda ketika dia ada masalah gitu ya di kantor, itu kayak meminta saran sama yang lebih tua, sama orang tua, sama temen yang mungkin lebih berpengalaman gitu. Jadi kayak mencari sudut pandang supaya bisa bagaimana menyampaikan unek-uneknya dengan baik gitu kan. Soalnya kalau dipendem juga nggak bagus, meledak. Bahaya ya. Nah, ini kan katanya juga emang Gen Z kan aware banget sama kesehatan mental kan, makanya dia kadang bisa kayak aduh gue butuh healing nih gitu. Kayak apa tuh namanya, kalau udah mumet banget burn out, udah overwhelmed, udah bahasanya gitu ya. Perlu me time gitu loh. Iya, me time ya. Tapi emang bener sih kayak gitu. Aku juga gitu sih, kadang kalau lagi pusing lagi apa, yalah me time aja. Me time dulu gitu. Healing tiba-tiba ke Bali, tiba-tiba Dieng. Itu beda. Oh, beda ya. Tiba-tiba naik gunung gitu kan. Waduh. Ya Gen Z suka gitu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba di gunung, atau tiba-tiba di Lampung gitu kan. Itu keren sih. Gak jadi tapi. Iya bingung. Sama tiba-tiba bikin story sedih, quotes. Itu Gen Z banget tuh. Buat apa coba? Sebenarnya biar lega aja sih. Soalnya kadang tuh bingung gak sih mau cerita ke siapa, kayak takut cerita ke orang nanti dijudge. Jadi ya udahlah gue share story aja gitu. Udah share story tetap dijudge. Sama di second gitu ya, bisa di second. Gen Z account banyak punya second account ya. Iya, Gen Z itu banyak punya second account. Oh iya, Gen Z juga kenapa punya second account, karena kebanyakan mereka di first account-nya itu jadi personal branding mereka, tahu. Ini fenomena yang menarik sih sebenarnya, pernah baca bahasannya di X. Di Twitter. Jadi first account-nya itu buat personal branding. Benar. Buat share yang positif yang baik gitu kan. Kehidupan kerja gitu. Terus dia punya second account untuk misu. Aku Gen Z yang nggak punya sih. Oh iya. Karena menurut aku tuh ribet. Iya sih, emang bener gitu. Bikin kehidupan jadi dua gitu. Kita bikin aib di second, bikin masing-masing di ini. Ya udah, kalau aib gak usah diumbar, maksudnya gak usah di simpen sendiri ya. Atau ya udah sih pede aja, siapa juga yang bakal peduli sama kita ya. Maksudnya mereka punya kehidupan masing-masing gitu loh. Kita siapa sih? Kalau aib ya udah gak usah di post gitu. Iya. Gak usah ambil pusing.
Iya, jadi daripada ribet gitu kan. Iya. Jadi Gen Z itu beragam macamnya juga ya. Gen Z Banyak tuh jenisnya. Banyak jenisnya. Nah, ngomong-ngomong tadi itu kayak Gen Z yang punya first account untuk sharing-sharing personal brandingnya dia gitu kan. Kalau dari sudut pandangnya Yuda gitu ya, kalau Gen Z jadi amil gitu, atau Gen Z itu yang mau terjun ke lembaga sosial gitu kan. Lembaga sosial nggak cuma lembaga zakat ya, ada banyak gitu, yayasan sosial atau yayasan-yayasan lain yang bergeraknya itu di kemanusiaan gitu, atau lingkungan gitu kan gitu. Nah itu cara yang tepat Gen Z untuk terjun gitu, untuk kontribusi gitu ya. Di bidang sosial tuh kayak gimana sih? Mungkin kalau ya pengalaman dari ngobrol sama teman-teman juga ya, terus pengalaman sendiri juga. Tuanya banyak banget ya, Masya Allah. relasi penting. Oh, iya. Real. Jadi teman-teman tuh kenapa Gen Z itu banyak yang nggak mau jadi amil ya, jadi bidang zakat? Ya mungkin karena melihat dari gaji. Gitu. Mereka tuh realistis lah, mereka pengen yang gede gitu gajinya kan. Yang settle gitu gitu. Nah, terus kayaknya Gen Z itu kenapa dibilang jiwa sosial? Mungkin kalau bukan buat kerjaan, jiwa sosial ada. Gitu. Tapi kayak misalnya kita buka volunteer, pasti volunteer sekarang banyak yang ikut tuh Gen Z. Jadi kan kita buka volunteer pasti banyak gitu. Kayak kemarin contoh Semai buka volunteer, itu kan sampai 200 orang yang daftar. Itu semua rata-rata Gen Z. Dan itu nggak dibayar sepeser pun kan, gitu kan. Dan dia benar-benar emang jiwa sosialnya ada gitu. Dia kemauan sendiri, gitu kan. Berarti kan jadi kalau yang gue tangkap tuh, dia kalau dia udah punya kelebihan punya pendapat lain lah di luar dari itu penghasilan sendiri, itu dia ikut kayak gitu, volunteer gitu. Jadi sebagai sampingan atau juga sebagai menambah pengalaman gitu kan, untuk mengembangkan diri juga, nambah relasi juga. Tapi kalau untuk sebagai kerja yang utama, penghasilan utama, itu banyak Gen Z yang nggak mau gitu, karena dia mikirnya ya pengennya yang gede gitu, gajinya gede, realistis aja, kayak gitu sih kalau yang benar. Nah, aku lihat dari teman-teman aku juga gitu, kayak ditawarin nih mau kerja di sini kayak gini, ya pada milih yang mau yang lebih gede lagi, gede gajinya gitu. BUMN, ya, PNS. Iya. Yang relawan juga banyak yang ini kan, banyak yang stepnya tuh dari relawan dulu, akhirnya dapat kerjaan yang lebih baik, pindah kan. Gitu. Tapi lu tetap bertahan di sini ya, kan lu udah punya pekerjaan usaha ya, udah punya usaha. Oke. Bisa jadi sih, tapi kalau misalnya ini mungkin salah satu pelajaran untuk kita semua juga ya, Gen Z itu tetap realistis, tapi juga jangan sampai melupakan sisi sosialnya juga gitu. Jangan sampai kita ngejar duit, dunia dilupakan. Akhirnya ngelek. Iya, jadi dunia mulu terus akhiratnya lupa gitu. Kayak gitu. Ya sih. Tapi sebagai Gen Z ya, gue kayak mengungkapkan pendapat gue mulu dari tadi. Enggak apa-apa ya. Sama Gen Z. Sharing sesama Gen Z. Tadi kan Kak Kurina nanya ya, gimana sih caranya Gen Z untuk berkontribusi gitu di aksi kemanusiaan atau lembaga atau yayasan gitu. Ya join aja volunteernya. Kalau misalkan ada waktu, ada usaha, ada uang gitu, ada tenaga juga, kayak ya udah coba aja join, kan itu menjadi salah satu kontribusi juga gitu loh. Penting. Tapi sebenarnya nih ya, salah satu kekuatan Gen Z itu selain dia terjun langsung sebagai volunteer gitu ya, menyebarkan sebuah pesan kebaikan lewat media sosial itu juga salah satu hal yang penting gitu. Jadi jangan sampai kita tuh nge-share-nya meme doang, video-video lucu doang. Gitu. Jadi tapi lupa nge-share yang baik-baiknya. Karena itu kekuatannya Gen Z banget, yang online-nya itu media-media gitu ya, mereka tuh sangat-sangat menguasai kan.
Iya, salah satu cara kontribusi itu Kontribusinya tadi share kontennya Yuda gitu kan. Dia kan boleh. bikin konten dakwah ya udah kita share. Sahabatberbagi.org. Ya, real zakat sukses juga jangan lupa. Oke, terakhir mungkin ya sebagai penutup, pertanyaan penutup. Pesan apa sih Yud yang mau lu sampai ini ke teman-teman Gen Z kita yang mungkin mereka mau gabung di lembaga zakat atau mereka mau berkontribusi langsung kayak lu atau kayak gue gitu di sini yang emang kita langsung gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, boleh? Ini banyak apa sedikit nih? Kata-kata hari ini ya bangku. Sebenarnya itu sambil mikir sih. Ya, sedang aja lah, Sedang aja. Sengaja. Mungkin buat teman-teman yang mau daftar, kan kampus zakat lagi ini ya, lagi oprek nih kalau nggak salah. Oh iya, itu gimana Iya, lagi caranya oprek. kampus zakat? Itu tinggal ikutin Instagramnya aja sih. Daftar aja ya. sama kampusnya ngadain atau enggak? Oh iya. Tergantung kampusnya Tergantung juga. kampus ya. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang bingung gitu kan, magang di mana, ya udah. Buat teman-teman yang jurusannya bisa magang di kampus zakat, silahkan magang. Nggak bakal nyesel juga. Itu mau dimanapun lembaganya sama kok. Iya. Gitu kan. Tergantung teman-teman nanti adaptasinya aja lah, gimana cara pembawaannya nanti ke amil-amil yang udah ada di las tersebut. Ya gitu. Jadi jangan apa ya, buat teman-teman Gen Z itu ya benar tadi kata Mbak Kurina, jangan dunia mulu, jadi akhirat penting. Gitu intinya. Jadi kan anak muda yang bagus itu kan anak muda yang udah ingat Allah ya. Iya sih. Ya meskipun anak muda itu godaannya banyak. Apalagi Gen Z ini semuanya itu bisa diakses. Gitu kan, gampang, dengan gampang kan. Kita mau apa yang mau negatif gampang banget. Gitu kan. Ngeri. Gak usah pakai contoh lah ya. Itu banyak ya, makanya kalian taunya tinggi juga kan, jiwa sosial juga tinggi. Itu kita manfaatkan lah, kita punya kelebihan itu kita manfaatkan, kita cari tahu kebaikan-kebaikan, kita belajar agama, belajar semuanya untuk mempersiapkan nanti kita dewasa ya kan, makin hari kan orang makin dewasa, nanti punya keluarga dan sebagainya, itu kan kita punya tanggung jawab. Ya, mungkin itu sih pesan-pesannya ya, jangan dunia mulu gitu. Akhirat jangan lupa. Sholat, yang penting mah sholat sih. Gaji banyak yang nggak sholat. Ini sampling dari mana nih? Kenapa? Nah itu dia kenapa ya. Nah coba dah kalau nongkrong di coffee shop nih, udah azan nih ya, set paling musola pasti nggak rame, gitu kan. Kalau nongkrong pasti mereka ya udah sambil minum, sambil makan. Tapi lu termasuk yang sholat kan? Sholat paling penting, itu nggak boleh. Semaksiat-maksiatnya kita sholat jangan ditinggal lah gitu. Jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Jangan tinggalkan sholatnya. Karena banyak ya kalau gue nongkrong juga banyak lah teman-teman yang ayo sholat ya. Enggak. Gaulannya gitu kan. bener. Iya itu kadang bingung. Kenapa sih mereka nggak mau sholat gitu ya? Kan cuma sebentar ya. Padahal ya 5 menit doang gitu kan. Iya, dan fun fact sebenarnya sholat itu adalah jamnya atau waktunya kita istirahat dari hiruk pikuk dunia, tahu? Kayak kan dunia tuh cepet banget kan. Betul. Nah sholat itu salah satu cara buat kita istirahat. Kadang kayak Gen Z nyari istirahat sampai naik gunung, ke pantai, kejauhan. Coba sholat aja gitu kan. Nah, Dapat menemukan ketenangan. Iya betul. Kita kan hidup cuma nunggu azan. Asik. Iya benar. Dari subuh ke zuhur kan kita nunggu azan itu sambil kerja, sambil bermanfaat. Nah itu mungkin bisa ditanemin buat teman-teman Gen Z itu mindset itu tuh. Oke, mindset. Oke, berarti tadi kalau teman-teman Gen Z atau teman-teman semua yang mau ikutan ya kampus zakat, boleh dilukit Instagramnya kampus zakat atau cari informasi di kampusnya apakah ngebuka magang kampus zakat atau enggak. Terus kalau misalkan untuk teman-teman Gen Z yang mau daftar jadi relawan gitu ya, relawan harian atau relawan Ramadan, itu bisa lukit-lukit Instagramnya Zakat Sukses. Informasinya selalu ada di situ, selalu update, terkini dan terpercaya. Klik di sini dong. Jangan lupa follow. Aku mau nambah lagi pesan satu. Boleh. Gen Z itu, ini case dari teman-teman aku ya, Gen Z itu suka milih-milih. Gitu. Makanya kalau ada peluang yang datang, itu jangan
jangan sok lah, jangan ini terlalu rendah, ini udah ambil aja dulu kesempatan. Itu karena dari situ itu kan rezeki ya dari Allah ya. Siapa tahu dari situ kita ambil bakal berkembang lagi tuh rezeki-rezekinya. Betul. Kayak gitu. Bakal kebuka pintu-pintu lain gitu ya. Betul. Jadi jangan, kalau ada kesempatan jangan pilih-pilih lah gitu. Kalau misalnya sanggup, mampu ngerjainnya, gitu. ambil. Karena nggak ada yang tahu kedepannya rezekinya seperti apa. Saya aja nggak tahu tiba-tiba ada di sini kan. Tiba-tiba kenal Bang Sola gitu kan. Kenal Mas Ucu, Mas Adi gitu kan. Iya. Itu mungkin nanti orang-orang yang di spill kita undang ya. Seru ya. Karena pasti banyak sudut pandang gitu nggak sih dari mereka yang perlu kita ulik. Iya, kita akan undang nanti ya orang-orang di balik layar podcast ini. Yes. Oke. Kayak mungkin itu sekian dari kita. Kita bakal berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah keren. Yes. Pokoknya pantengin terus YouTube kita hanya di podcast Duduk Bareng ZS. Ini duduk bareng ZS. Terima kasih banyak Yuda. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Sini duduk bareng ZS.